Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran fiqh syafi'i lil mubtadi'in. Sekarang kita sudah sampai kepada bab sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari definisi. Apa definisi berjamaah itu? Jadi sholat jamaah yaitu mengerjakan sholat secara berjamaah sebagai ganti dari mengerjakannya sendirian. Jumlah minimal disebut jamaah adalah 2 orang, terdiri dari imam dan makmum. Paling sedikitnya sholat berjamaah itu adalah 2 orang, 1 imam 1 makmum. Lebih banyak lebih baik. Berarti kalau misalkan sendiri dia niatnya jadi imam disebut jamaah? Tidak. Orang sholat sendiri niatnya menjadi makmum berarti sholat jamaah? Tidak. Itu tetap dihitung sholat sendiri. Karena batas minimal melaksanakan sholat jamaah itu adalah 2 orang, yaitu imam dan makmum. Sekarang hukum dari sholat jamaah. Sholat berjamaah 5 waktu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah apa maksudnya? Jika di suatu daerah sudah ada yang mendirikan sholat berjamaah, maka gugur kewajiban sholat berjamaah di daerah tersebut. Artinya apa? Orang-orang tersebut tidak berdosa. Orang-orang yang ada di daerah tersebut tidak berdosa jika sudah ada yang mengerjakan walaupun satu berjamaah, satu masjid yang berjamaah. Nah, apabila suatu daerah tidak ada sama sekali yang mengerjakan sholat berjamaah, maka satu desa tersebut hukumnya berdosa. Karena di sini jamaah hukumnya adalah apa? Fardu kifayah. Selain sholat Jumat, adapun sholat Jumat hukumnya fardu ain. Jadi sholat Jumat itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Maksudnya fardu ain apa? Jadi wajib di setiap daerah itu mengadakan sholat Jumat. Paham ya? Dan sholat jamaah ini wajib kifayah bagi setiap laki-laki yang mukim. Maksud mukim apa? Tidak safar, tidak sedang berpergian. Sehingga syiar sholat berjamaah di satu negeri tersebut bisa tampak, kelihatan di sana ada agama Islamnya. Karena apa? Karena ada jamaahnya. Baik itu di kota maupun di kampung, baik tempatnya itu besar, daerahnya itu daerah yang besar atau daerah yang kecil, pelosok. Apabila di suatu daerah tidak ditegakkan sholat jamaah atau dikerjakan namun secara sembunyi-sembunyi. Contohnya apa? Ada orang mengerjakan jamaahnya itu sembunyi-sembunyi, enggak ditampakkan ke orang-orang. Enggak ada azan, enggak ada iqamat atau sholat berjamaah, maka seluruh penduduk daerah tersebut berdosa. Karena apa? Wajib bagi penguasa untuk memerangi daerah tersebut hingga mereka itu mau sholat berjamaah. Ini saking apa? Saking di fardu kifayahkannya sholat berjamaah. Sampai-sampai kalau misalnya ada suatu daerah yang tidak mau melaksanakan sholat jamaah, maka bagi pemimpin ini boleh memerangi desa tersebut. Saking pentingnya sholat jamaah, karena sholat jamaah ini sebagai syiar, tanda Islam. Ketika kita ada di negara Islam, maka harus ditampakkan keislaman kita. Paham ya? Sekarang dalil disyariatkannya sholat jamaah ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri atau sholat bersamamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah ke belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerangmu dengan sekaligus dan tidak ada dosa atas meletakkan senjata-senjatamu. Jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau sakit, dan siap siagalah kamu, sungguhnya Allah telah menyediakan azab yang mengenakan orang-orang yang kafir. Ayat ini, ayat yang tadi saya baca itu adalah memerintahkan agar tetap menegakkan sholat berjamaah, atau ayat tersebut berangkat tentang tata cara sholat khauf pada saat genting, saat peperangan. Maka menegakkan sholat berjamaah dalam keadaan aman tentu lebih kuat perintahnya. Jadi di Al-Quran itu dijelaskan tentang sholat berjamaah bahkan dalam keadaan khauf, dalam keadaan yang sangat ditakutkan, dalam keadaan ketika berperang, itu keadaan yang sangat genting, tapi tetap disyariatkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi di tempat-tempat yang sekarang ini kita tinggal di tempat yang aman, maka sudah tentu hukumnya menjadi fardu, walaupun hukumnya fardu kifayah. Karena ketika perang saja tetap disyariatkan sholat berjamaah, apalagi ketika sedang dalam keadaan aman. Nah, sekarang dari sunnah, sabdanya apa? Dalilnya apa? Yaitu dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi bisab'in wa ishrina darajat. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian yang derajatnya itu sampai kepada 27 derajat. Maka sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya adalah fardu kifayah. Maknanya apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakan sholat berjamaah, maka kewajibannya ini menjadi gugur atas yang lainnya. Jadi ada satu masjid saja yang sudah melaksanakan sholat jamaah, maka yang lain itu menjadi gugur kewajiban untuk sholat berjamaah. Artinya apa? Artinya orang-orang di desa tersebut itu tidak berdosa. Paham ya? Kalau misalkan sudah ada satu saja di masjid yang sudah berjamaah. Apabila sholat jamaah telah dikerjakan, maka sebagian yang lainnya boleh mengerjakannya di rumah, baik dengan berjamaah maupun sendiri-sendiri. Tapi lebih baik didirikan lagi, misalkan ada banyak musholahnya, ada banyak masjidnya, setiap masjid dan musholah itu mendirikan sholat jamaah, itu lebih baik, walaupun sudah ada satu ya tadi yang melaksanakan sholat jamaah tersebut. Sholat jamaah yang dikerjakan di masjid lebih baik daripada yang dikerjakan di rumah atau di pasar. Adik-adik sholat berjamaah bersama ibunya di rumah, atau adik-adik sholat berjamaah di masjid. Ini yang lebih baik yang mana? Yang lebih baik adalah ketika adik-adik ini sholat berjamaah
di masjid daripada adik-adik sholat berjamaah di rumah bersama dengan ibu misalkan. Lebih utama sholat berjamaah yang di masjid. Yang demikian itu karena di sana ada keutamaan berjalan ke masjid. Wa fi kulli khatwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Setiap jalan, setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid itu dihitung sedekah. Setiap langkah itu mendapatkan pahala. Saking besarnya pahala orang yang berjamaah, sampai langkahnya itu juga dihitung sedekah. Subhanallah. Begitu juga karena masjid adalah tempat yang mulia dan terjaga kesuciannya. Juga dengan sholat berjamaah di masjid merupakan sarana untuk kekuatan kaum muslimin, menunjukkan kalau di sana itu ada orang muslim. Orang berjamaah itu menunjukkan kalau misalkan di sana itu Islam ada, Islam itu kuat. Kenapa kok kuat? Karena pemerintah tidak melarang untuk untuk sholat berjamaah. Kalau misalkan ada di suatu negara lain selain Indonesia yang dilarang untuk sholat berjamaah, berarti apa? Berarti di sana Islam tidak kuat. Seharusnya kita bersyukur bisa menunjukkan kekuatan Islam di negeri Indonesia ini. Karena apa? Karena kita boleh berjamaah. Masjid yang menampung banyak jamaah itu lebih utama daripada yang lebih sedikit. Ada masjid, ada musola. Jamaah yang ada di masjid itu lebih banyak dari yang di musola. Maka kita memilih yang di masjid. Karena apa? Lebih banyak di sana. Karena sholat berjamaah yang dihadiri banyak orang lebih utama daripada yang dihadiri hanya sedikit orang. Wanita boleh mengerjakan sholat berjamaah, namun perintahnya tidak sampai ditegakkan sebagaimana laki-laki. Boleh wanita itu sholat berjamaah, tetapi tetap yang lebih ditekankan untuk sholat jamaah adalah yang laki-laki. Laki-laki menjadi imam bagi wanita lebih utama daripada sesama wanita. Ada jamaah isinya itu wanita semua, maka laki-laki ada satu laki-laki, maka laki-laki ini lebih utama daripada menjadi imam daripada ada sekelompok jamaah perempuan yang menjadi imam adalah perempuan. Paham ya? Lebih utama diimami oleh laki-laki. Bagi para gadis dan wanita yang memiliki daya tarik bagi laki-laki, misalkan cantik, misalkan manis, misalkan apalagi di Indonesia tidak memakai niqab atau cadar, maka dimakruhkan untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Lebih baik apa? Sholat di rumah kalau wanita tersebut cantik, karena ditakutkan akan menghadirkan fitnah. Maksudnya fitnah apa? Ketika orang lewat dilihatin wanita cantik tersebut, sehingga akan menimbulkan syubhat. Lebih baik dia sholat di rumah. Begitu juga bagi para walinya. Wali siapa? Wali wanita yang cantik tersebut. Itu makruh mengizinkan mereka untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Adapun wanita yang sudah tua dan tidak memiliki daya tarik bagi laki-laki tidak dilarang menghadiri sholat berjamaah bersama laki-laki. Kalau udah nenek-nenek, kalau udah ibu-ibu, udah nggak apa-apa sholat berjamaah di masjid. Karena apa? Karena aman dari fitnah, tidak menimbulkan syahwat bagi orang yang melihatnya. Apabila wanita menghadiri sholat berjamaah di masjid, dimakruhkan memakai parfum atau memakai pakaian yang ada perhiasannya dan kelihatan mewah. Yang demikian itu agar tidak menarik perhatian para lelaki. Boleh hukumnya seorang wanita menjadi imam sesama wanita, baik di masjid ataupun di rumah. Ingat ya, wanita boleh menjadi imam untuk suatu jamaah apabila jamaahnya itu tersebut semuanya wanita. Apabila ada laki-laki maka tidak boleh, harus laki-laki yang menjadi imam. Sekarang alasan diperbolehkan meninggalkan sholat berjamaah. Alasan diperbolehkannya seseorang meninggalkan sholat berjamaah di masjid terbagi menjadi dua alasan. Alasan yang umum dan alasan yang khusus.
Pertama, alasan yang umum, yaitu alasan yang bisa menimpa semua orang. Misalkan hujan, kalau ada hujan boleh, gak apa-apa untuk tidak sholat berjamaah. Walaupun misalkan di desa tersebut hujan deras dan tidak ada satupun yang melaksanakan sholat berjamaah, itu tidak apa. Karena apa? Karena ada uzur di sana. Atau jalan berlumpur, angin kencang, cuaca dingin, dan lain sebagainya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An-Nafi' an Ibnu Umar adzana bis salati fi lailatin dzata bardin wa rihin thumma qala ala sallu fi rihali thumma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzin idza kanat lailatu dzatu bardin wa matarin yaqulu ala sallu fi rihal. Ini adalah dalilnya. Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar pernah mengumandangkan azan pada suatu malam yang cuacanya dingin dan angin kencang. Dia mengucapkan sholatlah di rumah-rumah kalian. Kemudian dia berkata, Rasulullah SAW dulu pernah memerintahkan kepada muadzin pada malam yang dingin dan anginnya kencang agar mengucapkan sholatlah di rumah-rumah kalian. Karena apa? Karena ada uzurnya. Begitu juga dalil ini adalah dalil yang dipakai ketika kemarin kita itu ketika COVID tidak melaksanakan sholat berjamaah atau tidak melaksanakan sholat Jumat. Ini dalil ini juga adalah dalil yang dipakai. Karena apa? Karena ada uzur. Misalkan kalau misalnya kita sholat berjamaah akan menyebarkan virus, misalkan ada uzur. Dalil yang dipakai adalah hadis dari Imam Bukhari ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Itu alasan yang umum atau alasan yang khusus. Alasan khusus itu jenisnya banyak, berbeda antara satu orang dengan yang lain. Misalkan sakit, satu orang ini sakit, maka bagi dia boleh tidak melaksanakan jamaah. Tapi bagi yang lain yang sehat harus melaksanakan sholat jamaah. Berbeda yang tadi, yang pertama tadi umum, keseluruhannya. Nah, kalau ini yang khusus bagi perorangan. Atau seorang itu sangat lapar atau sangat haus, maka nggak apa-apa dia itu nggak sholat berjamaah bagi orang tersebut. Atau khawatir akan tertimpa bahaya pada jiwa, misalkan apa? Dia tinggal di suatu daerah yang sedang terjadi perang misalkan. Andaikan dia sholat di masjid maka dia akan terbunuh. Nggak apa-apa bagi dia untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Harta dan keluarganya, atau ketika dia itu lagi dalam perjalanan, andaikan dia sholat berjamaah, hartanya ditinggalkan maka hartanya akan hilang atau keluarganya akan diganggu, maka nggak apa-apa untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah, baik yang diakibatkan dari ulah manusia maupun binatang. Persiapan untuk safar juga boleh, ketika mau siap-siap pergi untuk safar, pergi jauh, boleh meninggalkan sholat berjamaah bagi orang tersebut. Atau habis memakan sesuatu yang beraroma tidak sedap seperti bawang putih, bawang merah, dan yang lainnya. Misalkan ada habis makan bawang merah atau bawang putih digadok sehingga bau mulutnya tidak enak, maka bagi dia diperbolehkan tidak melaksanakan sholat berjamaah. Karena apa? Ketika dia sholat berjamaah makruh, itu bisa mengganggu orang-orang yang lain. Begitu juga apabila ada anak kecil ramai di masjid sehingga mengganggu kekhusyuan orang yang sholat, maka anak kecil tersebut lebih baik sholat di rumah saja. Karena apa? Karena dapat mengganggu orang yang mengganggu. Itulah dari saya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.